Pagi di Klaten selalu dimulai dengan cara yang sama. Matahari naik pelan dari balik atap-atap rumah, suara motor berderet di jalan raya, dan aroma makanan hangat mulai mengisi udara. Di salah satu ruas jalan pinggir kota, berdiri sebuah warung kecil beratap seng. Catnya pudar, spanduknya sederhana. Namun setiap pagi, tempat itu tak pernah sepi. Warung soto bening itu selalu ramai, bahkan sebelum jam 6. Orang-orang datang tanpa banyak tanya. Tukang bangunan, pegawai kantor, sopir angkot, ibu rumah tangga, semuanya duduk berdesakan di bangku panjang yang sama. Tak ada musik, tak ada televisi, hanya suara sendok beradu dengan mangkuk dan uap panas yang naik perlahan dari kuah soto. Pemilik warung itu seorang wanita, usianya sulit ditebak, mungkin di pertengahan 40-an. Wajahnya biasa saja, tidak cantik, tidak juga menonjol. Rambutnya selalu diikat rapi, gerakannya tenang, hampir tanpa ekspresi. Ia jarang tersenyum, tapi juga tidak pernah terlihat marah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berdamai dengan hidup. "Seperti biasa, Bu," kata seorang pelanggan. Wanita itu hanya mengangguk, tangannya bergerak otomatis. Mangkuk diambil, nasi ditaruh, kuah bening disiram perlahan. Dagingnya dipotong kecil-kecil, berserat halus, empuk dengan cara yang aneh. Tidak amis, tidak keras, rasanya ringan, bersih, dan entah kenapa membuat orang ingin kembali lagi keesokan harinya. Banyak yang pernah bertanya, apa rahasia sotonya? Ia selalu menjawab singkat, hampir seperti menghindari percakapan. Direbus lama, itu saja. Warung itu tidak pernah pasang harga besar-besar, tidak ada menu aneh, hanya satu jenis soto. Tapi justru karena itu, orang-orang datang. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah-olah semangkuk soto itu memberi ketenangan yang tidak mereka dapatkan di tempat lain. Tak ada yang benar-benar mengenal wanita itu. Namanya jarang disebut. Sebagian memanggilnya Bu, sebagian lagi hanya berkata, "Yang jual soto bening itu." Ia tinggal di belakang warung, di ruangan sempit yang tertutup rapat. Tidak pernah terlihat bergaul. Datang pagi, buka warung, tutup menjelang siang, lalu menghilang. Namun pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, tidak ada yang mencurigakan. Sampai seseorang berkata pelan di bangku belakang, "Aneh ya, tiap hari kesini rasanya nggak pernah berubah." Yang lain tertawa kecil, "Lah itu malah bagus." Wanita itu mendengar, tapi pura-pura tidak. Ia menuang kuah lagi. Uap panas menyentuh wajahnya. Matanya kosong sejenak, lalu kembali fokus. Seolah-olah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri dalam diam. Ia tahu warung itu ramai. Ia tahu orang-orang menyukainya. Tapi tak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya mereka makan, dan tak satu pun yang pernah benar-benar ingin tahu. Di luar, kendaraan terus lewat. Klaten berjalan seperti biasa. Tidak ada sirina, tidak ada teriakan. Hanya sebuah warung kecil yang terlalu ramai untuk ukuran tempat sesederhana itu. Dan tanpa disadari siapapun, dari tempat itulah sebuah kegemparan besar sedang menunggu waktunya untuk pecah. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa wanita itu sebelum warung soto berdiri di sana. Ia muncul begitu saja, seolah jalanan itu memang sudah menunggunya sejak lama. Satu hari kosong, hari berikutnya ada warung kecil dengan panci besar dan asap tipis yang tak pernah putus. Warga Klaten bukan tipe orang yang suka bertanya terlalu jauh. Selama tidak mengganggu, selama urusan masing-masing berjalan, masa lalu bukan sesuatu yang perlu digali. Begitu pula dengan wanita itu. Ia tidak pernah bercerita, tidak tentang suami, tidak tentang keluarga, tidak tentang dari mana ia berasal. Saat pelanggan mencoba membuka obrolan, jawabannya selalu pendek, secukupnya, lalu berhenti. "Dulu buka warung di mana, Bu?" "Di sini saja." Jawaban itu tidak pernah berubah, seakan-akan sebelum tempat ini hidupnya memang tidak pernah ada. Tubuhnya kecil, tapi terlihat kuat. Tangannya penuh bekas goresan lama, seperti bekas kerja kasar bertahun-tahun. Cara ia berdiri, cara ia memegang pisau, semuanya terkontrol. Tidak tergesa, tidak ragu. Setiap gerakan tampak sudah dihafal di luar kepala. Ada sesuatu pada matanya. Bukan tatapan kosong, melainkan tatapan yang terlalu tenang. Seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak hal sampai tidak ada lagi yang bisa mengejutkannya. Kadang saat warung sedang sepi, ia berhenti sejenak, menatap jalanan tanpa ekspresi. Bukan melamun, tapi seperti sedang mendengarkan suara yang hanya ada di kepalanya sendiri. Ia tinggal sendirian. Tidak pernah terlihat ada tamu. Tidak ada suara anak.
Tidak ada tawa, tidak ada pertengkaran. Pintu belakang warung selalu tertutup. Bahkan tetangga terdekat pun tidak pernah benar-benar masuk ke dalam. Aneh ya, Bu Soto itu kayak nggak punya cerita hidup, bisik seorang pelanggan suatu pagi. Yang lain mengangkat bahu. Yang penting sotonya enak. Dan begitulah. Selama mangkuk-mangkuk itu terus terisi, selama perut kenyang dan rasa puas terpenuhi, tidak ada yang merasa perlu menggali lebih dalam. Masa lalu wanita itu seperti halaman kosong yang sengaja dibiarkan kosong. Padahal, jika diperhatikan lebih lama, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang terasa janggal. Ia selalu datang lebih pagi dari pedagang lain. Ia tidak pernah terlihat belanja ke pasar bersama warga. Bahan-bahannya selalu sudah ada. Daging selalu segar. Tidak pernah terlihat ia kehabisan. Saat ada pelanggan yang terlalu banyak bertanya, suaranya akan berubah sedikit. Tetap pelan, tapi lebih dingin. Makannya keburu dingin. Isyarat halus agar percakapan berhenti. Di dalam dirinya, wanita itu menyimpan dunia yang tidak pernah ia bagi. Ia tidak merasa perlu. Baginya, masa lalu bukan sesuatu yang harus dibicarakan, apalagi dibenarkan. Itu hanya rangkaian keputusan yang sudah diambil dan tidak mungkin ditarik kembali. Ia tahu orang-orang melihatnya sebagai ibu warung biasa, dan ia membiarkan itu. Karena selama mereka tidak bertanya, selama mereka hanya datang, duduk, makan, lalu pergi, semuanya akan tetap aman. Tak seorang pun sadar, justru karena tidak ada yang pernah bertanya, sosok wanita itu bisa berdiri di sana begitu lama, menyamar sempurna di tengah rutinitas harian sambil menyembunyikan cerita hidup yang seharusnya tidak pernah ada di tengah kota sekecil Klaten. Dan tanpa satupun yang menyadari, ketidaktertarikan orang-orang pada masa lalunya adalah kesalahan besar mereka. Pada awalnya, tak ada yang menganggapnya masalah. Soto yang laris memang wajar cepat habis. Apalagi warung itu selalu dipenuhi orang sejak pagi. Namun lama-kelamaan, kecepatan habisnya daging di warung itu mulai terasa tidak masuk akal. Setiap hari, sebelum matahari benar-benar tinggi, panci besar di warung soto bening itu sudah hampir kosong. Bukan kuahnya, tapi dagingnya. Padahal jam masih menunjukkan belum pukul 9. Pelanggan yang datang sedikit terlambat sering mendengar kalimat yang sama. Dagingnya tinggal sedikit. Anehnya, wajah wanita itu tetap tenang saat mengatakannya. Tidak ada kesan panik, tidak ada keluhan soal stok. Seolah-olah habisnya daging bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan detail kecil. Potongan dagingnya selalu sama, ukurannya seragam, teksturnya halus, dan tidak pernah ada bagian keras seperti urat besar. Rasanya juga konsisten dari hari ke hari. Tidak ada perbedaan, seolah berasal dari satu sumber yang sama terus-menerus. "Bu, belinya di pasar mana sih? Kok empuk terus?" tanya seorang langganan lama suatu pagi. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menata mangkuk, menyiram kuah, lalu baru berkata pelan, "Sudah biasa." Jawaban itu menggantung, tidak menjelaskan apapun, tapi cukup untuk menutup percakapan. Kejanggalan berikutnya mulai terasa di pasar. Beberapa pedagang daging sapi saling bertukar cerita. Mereka jarang melihat wanita pemilik warung soto itu berbelanja, bahkan hampir tidak pernah. Padahal warungnya jelas membutuhkan pasokan besar setiap hari. Biasanya warung rame gitu belinya bisa puluhan kilo, kata salah satu pedagang. "Ini nggak pernah kelihatan batang hidungnya," sahut yang lain. Namun tidak ada yang benar-benar menghubungkan hal itu dengan sesuatu yang buruk. Orang-orang hanya menganggap mungkin ia punya pemasok sendiri atau mengambil stok dari luar kota. Dugaan sederhana tanpa rasa curiga. Di warung, panci terus diisi ulang, entah dari mana. Setiap pagi, daging selalu tersedia dalam jumlah banyak, lalu habis dengan cepat. Lalu keesokan harinya, hal yang sama terulang lagi. Ada satu momen kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Seorang pelanggan baru yang kebetulan bekerja sebagai tukang jagal sempat terdiam setelah suapan pertama. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap mangkuknya lebih lama dari yang lain. "Kenapa, Pak?" tanya temannya. Ia menggeleng. "Enggak apa-apa." Namun setelah itu, ia tidak pernah kembali ke warung tersebut. Sementara itu, wanita pemilik warung tetap berdiri di tempatnya, mengiris daging dengan pisau yang sama. Gerakannya presisi, hampir terlalu rapi. Setiap potongan jatuh ke mangkuk seolah sudah diukur. Di benaknya, tidak ada kata kejanggalan. Yang ada hanya perhitungan. Berapa mangkuk hari ini?
berapa potong daging yang harus keluar, dan kapan semuanya akan habis tepat seperti yang ia rencanakan. Bagi pelanggan, daging yang cepat habis hanyalah tanda warung itu laris. Bagi wanita itu, kecepatan habisnya daging adalah tanda bahwa semuanya masih berjalan sesuai kendali. Tidak ada yang langsung menyadarinya. Klaten terbiasa dengan wajah-wajah yang datang dan pergi, terutama mereka yang hidup di pinggir jalan. Gelandangan bukan bagian dari hitungan. Mereka ada, tapi jarang benar-benar diperhatikan. Awalnya hanya satu orang. Seorang pria tua yang sering duduk di bawah pohon dekat warung soto. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, tapi ia sopan. Hampir setiap pagi ia datang lebih awal, menunggu di sudut bangku, berharap ada sisa kuah atau potongan daging kecil. Wanita pemilik warung tidak pernah mengusirnya. Kadang ia menyodorkan semangkuk kecil tanpa bicara. Pria itu makan pelan, selalu mengangguk sebagai tanda terima kasih. Lalu suatu pagi, bangku itu kosong. Tidak ada yang aneh. Orang datang dan pergi. Mungkin ia pindah tempat, mungkin ia pergi ke kota lain. Tidak ada yang bertanya. Beberapa minggu kemudian, satu lagi menghilang. Seorang gelandangan perempuan yang biasa membantu membersihkan meja sebagai imbalan makan. Ia sering terlihat menyapu lantai saat warung hampir tutup. "Bu, yang biasanya bantu itu kemana?" tanya seorang pelanggan. Wanita itu menjawab tanpa menoleh. "Sudah tidak ke sini." Nada suaranya datar, tidak sedih, tidak penasaran. Lalu satu demi satu wajah-wajah itu tidak pernah muncul lagi. Mereka yang biasa tidur di dekat selokan belakang warung, mereka yang sering meminta air minum, mereka yang kadang duduk diam tanpa memesan apapun. Hilang, begitu saja. Tidak ada laporan, tidak ada keluarga yang mencari, tidak ada yang merasa kehilangan cukup besar untuk dibicarakan. Bagi warga, gelandangan memang sering berpindah. Hidup mereka dianggap mengalir tanpa arah. Namun ada satu kesamaan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Sebelum menghilang, mereka semua terakhir kali terlihat di sekitar warung soto bening itu. Beberapa warga mulai merasakan keganjilan samar. Bukan rasa takut, lebih seperti rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seorang tukang parkir pernah bergumam pelan kepada temannya. "Kayaknya sekarang sepi ya yang tidur-tidur di sini." Temannya mengangkat bahu. "Bagus dong, jadi bersih." Percakapan berhenti sampai di situ. Tidak ada yang ingin melanjutkan. Wanita pemilik warung memperhatikan semuanya dari balik panci. Ia hafal wajah-wajah itu. Ia tahu siapa yang datang setiap hari, siapa yang hanya sesekali, dan siapa yang mulai jarang terlihat. Di dalam kepalanya tidak ada kata hilang. Yang ada hanya urutan. Datang, dekat, lalu tidak ada lagi. Suatu pagi seorang pemuda yang sering memberi uang receh bertanya polos, "Bu, kakek yang biasanya duduk situ kemana ya?" Wanita itu berhenti sejenak mengaduk kuah. Uap panas naik menutupi wajahnya. "Sudah pergi," katanya singkat. "Pergi kemana?" Sendok berhenti bergerak. Untuk sesaat suasana di warung terasa lebih sunyi dari biasanya. Entahlah. Jawaban itu cukup. Pemuda itu tidak bertanya lagi. Di belakang warung, area yang jarang dilalui orang, suasana semakin sepi. Tidak ada lagi suara batuk malam hari, tidak ada lagi langkah kaki menyeret di aspal. Tempat itu menjadi terlalu bersih, terlalu kosong. Namun bagi kebanyakan orang, kebersihan adalah kabar baik. Tidak ada yang mengaitkan ketiadaan itu dengan semangkuk soto bening yang mereka santap setiap pagi. Sementara itu, panci di warung tetap penuh, daging tetap cepat habis, dan wanita itu tetap berdiri di tempatnya, menjalani hari-hari seolah tidak ada yang berubah. Padahal, tanpa disadari siapapun, setiap wajah yang menghilang adalah potongan kecil dari kebenaran yang perlahan mendekat. Dan ketika kebenaran itu akhirnya muncul, tak satu pun dari mereka akan bisa berkata bahwa semua ini datang tanpa tanda. Warung itu biasanya tutup menjelang siang. Setelah panci diangkat, bangku disusun, dan lantai disiram air, suasana kembali sunyi. Jalanan tetap ramai, tapi area di sekitar warung seolah kehilangan denyutnya. Hanya sisa uap panas yang pelan-pelan menghilang. Pada hari-hari awal,
Tak ada yang aneh setelah warung tutup. Sampai suatu sore, seorang tetangga yang melewati gang belakang berhenti melangkah. Ia mengendus udara, mengira ada bangkai tikus atau saluran air yang tersumbat. Baunya tidak busuk, justru itu yang membuatnya mengernyit. Ada aroma tajam, anyir tipis, bercampur sesuatu yang mengingatkan pada besi tua. Bau yang tidak menyengat tapi menetap, seperti tidak mau pergi. Ia melanjutkan jalan sambil bergumam. Mungkin sisa masakan. Namun keesokan harinya, bau itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, datang setelah warung tutup, lalu bertahan sampai malam. Beberapa warga mulai saling bertanya, pelan, setengah bercanda, setengah tidak nyaman. "Kamu nyium bau aneh nggak belakang warung soto?" "Nyium? Kayak, ya nggak tahu, bukan bau got." Tak satu pun dari mereka berani langsung menuduh. Bau saja bukan bukti. Lagi pula dapur memang tempat bau-bauan berkumpul. Mereka memilih diam, seperti biasa. Wanita pemilik warung tahu soal itu. Ia selalu tahu. Setiap sore setelah menutup warung, ia masuk ke dapur belakang lebih lama dari biasanya. Pintu ditutup rapat. Jendela kecil dibuka sebentar, lalu ditutup lagi. Seolah ia sedang menghitung sesuatu yang tak boleh meleset. Suatu malam, seorang pemuda yang pulang larut memperhatikan ada asap tipis keluar dari ventilasi dapur. Bukan asap memasak, tapi lebih gelap, lebih berat. Bau anyir itu ikut terbawa. Ia berhenti, menatap lama, lalu menggelengkan kepala sendiri. "Perasaanku aja," katanya pelan. Namun perasaan itu tidak hanya miliknya. Beberapa hari kemudian, bau itu semakin sering muncul. Tidak setiap hari, tapi cukup untuk diingat. Selalu setelah warung tutup, selalu dari arah dapur belakang, dan selalu menghilang sebelum pagi, seolah sengaja tidak ingin diketahui banyak orang. Seorang ibu yang rumahnya paling dekat akhirnya memberanikan diri menegur. "Bu, ini dapurnya kok bau ya belakangan?" Wanita itu menatapnya sebentar. Tatapannya datar, tanpa tanda terkejut. Daging sisa, belum sempat dibersihkan. Nada suaranya tenang, terlalu tenang untuk sebuah keluhan. Ibu itu mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya, tapi tidak ada alasan untuk memperpanjang pembicaraan. Malam-malam berikutnya bau itu tetap datang. Kadang lebih kuat saat hujan turun, kadang terasa lebih tajam saat udara dingin. Beberapa orang mulai menutup jendela lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena tidak ingin mencium sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Di dalam dapur, wanita itu bekerja dalam sunyi. Tidak ada musik, tidak ada suara televisi. Hanya bunyi air mengalir, pisau yang diletakkan perlahan, dan freezer tua yang berdengung pelan. Ia bergerak cepat, rapi, seolah dikejar waktu. Baginya bau itu bukan masalah. Bau selalu bisa dijelaskan, selalu bisa disamarkan. Yang penting tidak ada yang masuk terlalu jauh. Tidak ada yang membuka pintu belakang, tidak ada yang bertanya lebih keras dari seharusnya. Namun bau memiliki sifat yang berbeda. Ia tidak peduli pada batas sopan santun. Ia menyelinap ke hidung orang-orang, menanamkan rasa curiga kecil yang sulit dihapus. Dan untuk pertama kalinya sejak warung itu berdiri, keganjilan tidak lagi hanya terlihat. Ia mulai tercium, pelan, tipis, tapi cukup untuk membuat beberapa orang sadar bahwa ada sesuatu di balik dapur itu yang seharusnya tidak ada. Bau itu akhirnya sampai ke telinga yang tidak biasa mengabaikan hal-hal kecil. Bukan lewat laporan resmi, bukan pula lewat keributan warga, melainkan dari obrolan singkat di kantor kelurahan yang terdengar sepele. "Ada warung soto, rame banget, tapi belakangnya bau aneh," kata seseorang sambil tertawa kecil, seolah sedang membicarakan gosip ringan. Namun kalimat itu tidak berhenti di udara. Ia dicatat, tidak ditulis, tapi diingat. Beberapa hari kemudian, 2 orang aparat datang ke warung soto bening itu di pagi hari. Mereka tidak berseragam lengkap. Datangnya seperti pelanggan biasa, duduk, memesan, makan, tanpa banyak bicara. Gerak-gerik mereka tenang, mata mereka bekerja lebih aktif daripada mulutnya. Wanita pemilik warung melayani seperti biasa. Tidak ada perubahan raut wajah, tidak ada kegugupan. Ia menuang kuah, menaruh daging, menyerahkan mangkuk, lalu kembali ke panci. Semua berlangsung normal, terlalu normal. Salah satu dari mereka mengamati dapur kecil di balik warung. Tidak langsung, hanya sekilas, seperti orang yang bosan menunggu makanannya datang.
Tidak ada pintu terbuka, tidak ada akses jelas, semuanya tertutup rapi. "Ramai terus ya, Bu," kata salah satu aparat, suaranya santai. Wanita itu mengangguk. "Alhamdulillah." Itu saja. Setelah makan mereka membayar, berdiri, lalu pergi. Tidak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada peringatan, tidak ada catatan tertulis yang ditinggalkan. Namun keesokan harinya, aparat lain datang. Kali ini dengan alasan berbeda. Pemeriksaan izin usaha, kata mereka. Pendataan rutin, prosedur biasa. Wanita itu tidak menolak. Ia mengeluarkan berkas-berkas yang sudah disiapkan. Semuanya lengkap, terlalu lengkap untuk warung sekecil itu. Nama, alamat, tanggal, semua rapi. Tidak ada yang janggal di atas kertas. "Bahan bakunya dari mana, Bu?" tanya salah satu aparat, seolah bertanya sambil lalu. "Langganan," jawabnya singkat. "Dari pasar mana?" Wanita itu berhenti sejenak, lalu berkata, "Tidak tetap." Jawaban itu dicatat, tidak diperdebatkan. Pemeriksaan berlangsung singkat. Dapur hanya dilihat dari luar. Pintu belakang tidak dibuka dengan alasan sedang dipakai. Aparat tidak memaksa. Mereka pamit dengan senyum sopan, meninggalkan warung tanpa kegaduhan. Bagi warga, kedatangan itu hanya formalitas. Tidak ada yang berubah. Warung tetap buka, pelanggan tetap datang. Soto tetap habis lebih cepat dari biasanya. Namun bagi aparat, penyelidikan tidak berhenti di warung. Mereka mulai bertanya ke pasar, ke pedagang daging, ke warga sekitar. Pertanyaannya ringan, berulang dan selalu sama. Soal pasokan, soal kebiasaan, soal orang-orang yang jarang terlihat lagi. Jawaban yang mereka terima tidak pernah tegas. Semuanya samar. Sepertinya jarang kelihatan. Mungkin pindah. Justru kesamaran itu yang membuat mereka terus berjalan. Di satu malam yang sunyi, dua aparat kembali ke lokasi. Kali ini tidak lewat depan warung. Mereka menyusuri bagian belakang, area yang jarang dilalui. Bau itu kembali tercium, lebih kuat dari siang hari. Mereka tidak masuk, tidak menyentuh apapun, hanya berdiri sebentar, mencatat arah angin, sumber bau, dan jam kemunculannya. Di dalam dapur, wanita itu sedang sendirian. Ia mendengar langkah kaki di luar. Bukan langkah tergesa, bukan langkah orang mabuk. Langkah itu teratur, terbiasa. Tangannya berhenti sejenak di atas meja. Hanya 1 detik, lalu bergerak lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tahu, sejak awal ia tahu hari itu akan datang. Hari ketika orang-orang mulai melihat lebih dekat, bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena tugas. Namun ia juga tahu, selama semuanya masih dilakukan diam-diam, berarti belum ada cukup alasan untuk menghentikannya. Dan selama belum ada pintu yang dibuka paksa, selama belum ada pertanyaan yang terlalu tajam, permainan itu belum selesai. Penyelidikan telah dimulai, pelan, rapi, tanpa suara. Seperti bau itu sendiri, tidak terlihat, tapi tidak bisa lagi diabaikan. Hari itu tidak diawali dengan teriakan atau penggerbekan. Tidak ada garis polisi, tidak ada kerumunan. Semuanya terjadi dengan tenang. Hampir terlalu tenang untuk sebuah perubahan besar. Aparat datang pagi-pagi, lebih awal dari biasanya. Kali ini mereka tidak duduk sebagai pelanggan. Mereka berdiri di depan warung dengan wajah datar dan nada suara yang sudah kehilangan basa-basi. "Ada pemeriksaan lanjutan, Bu?" Wanita itu mengangguk pelan. Tidak bertanya, tidak menolak. Seolah ia sudah menunggu kalimat itu sejak lama. Pintu dapur belakang akhirnya dibuka. Ruangannya sempit, lebih sempit dari yang dibayangkan. Dindingnya lembab, lantainya bersih tapi dingin. Tidak ada bau menyengat seperti yang sering dikeluhkan warga. Justru terlalu bersih, terlalu steril untuk dapur sederhana. Di sudut ruangan berdiri sebuah freezer tua berwarna putih kusam. Permukaannya penuh goresan. Mesinnya berdengung pelan, konstan, seperti napas yang tidak pernah berhenti. Salah satu aparat menunjuk ke arah freezer itu. Isinya apa? Wanita itu menatap sebentar lalu menjawab singkat. Daging. Tidak ada penjelasan tambahan. Freezer itu terkunci. Saat kunci diminta, wanita itu mengeluarkannya dari saku celemek tanpa ragu. Tangannya tidak gemetar. Matanya tetap tenang, seolah yang akan dibuka hanyalah tempat penyimpanan biasa. Saat pintu freezer ditarik, udara dingin menyembur keluar, membawa aroma yang berbeda. Bukan bau busuk, bukan bau basi,
tapi bau mentah yang membuat siapapun yang mengenalnya langsung berhenti bernapas sejenak. Di dalamnya tersusun potongan-potongan daging yang dibungkus rapi. Tidak acak, tidak asal. Semuanya dipotong dengan ukuran seragam, dilabeli tanggal, dan disusun seperti stok dapur profesional. Namun ada sesuatu yang langsung terasa salah. Bentuknya tidak sepenuhnya asing, tapi juga tidak sepenuhnya dikenali sebagai daging sapi. Seratnya berbeda, ketebalannya tidak wajar, dan di salah satu bungkusan terlihat jelas potongan yang tidak bisa disangkal asal-usulnya. Salah satu aparat mundur selangkah, napasnya tertahan. Ini bukan sapi, katanya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sunyi jatuh di ruangan itu. Wanita pemilik warung berdiri diam, tidak terkejut, tidak membantah. Tatapannya tertuju pada freezer yang kini terbuka lebar, seolah sebuah rahasia lama akhirnya dibiarkan bernafas. "Dari mana ini, Bun?" tanya aparat lain, suaranya lebih keras, berusaha menjaga profesionalisme. Wanita itu menarik napas pelan, lama, seperti orang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti menyimpan sesuatu sendirian. Mereka sudah mati, tidak ada yang mencari. Kalimat itu jatuh tanpa emosi, tidak ada pembelaan, tidak ada penyesalan, hanya pernyataan. Aparat saling berpandangan, pertanyaan-pertanyaan berikutnya datang bertubi-tubi. Tapi wanita itu tidak menjawab semuanya. Ia hanya mengulang satu hal dengan kata-kata yang berbeda namun makna yang sama. Mereka sendirian. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada yang kehilangan. Setiap kalimat terdengar seperti pembenaran yang sudah lama ia yakini. Bukan sebagai alasan, tapi sebagai logika hidupnya sendiri. Saat aparat memastikan temuan itu, ruangan terasa semakin sempit. Udara dingin freezer bercampur dengan rasa mual yang sulit ditahan. Salah satu dari mereka menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Di luar, warung masih terlihat seperti biasa. Bangku-bangku kosong, panci sudah tidak di tempat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding tipis itu, kenyataan telah berubah selamanya. Wanita itu akhirnya dibawa keluar, tangannya diborgol tanpa perlawanan. Wajahnya tetap sama, tenang, bahkan sedikit lega. Seorang aparat bertanya terakhir kali, hampir berbisik, "Kenapa dijual?" Ia menoleh pelan. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan takut, tapi keyakinan yang dingin. Karena mereka akhirnya berguna. Kalimat itu menggantung di udara lebih lama dari seharusnya. Hari itu, freezer tua di dapur kecil itu mengubah segalanya. Dari warung soto bening yang dicintai warga menjadi pusat dari kengerian yang tak pernah mereka bayangkan. Dan sejak saat itu, setiap mangkuk soto yang pernah mereka santap tak lagi bisa diingat sebagai sekedar makanan. Ia berubah menjadi pengingat pahit, bahwa kejahatan paling mengerikan seringkali bersembunyi di tempat yang terlihat paling biasa. Ruang pemeriksaan terasa dingin, meski lampunya tidak terlalu terang. Tidak ada jeruji, tidak ada teriakan. Hanya meja, 2 kursi, dan suara detik jam yang terdengar lebih keras dari seharusnya. Wanita pemilik warung duduk tegak, tangan terlipat di atas meja. Wajahnya tetap tenang, seperti saat ia melayani pelanggan setiap pagi. Pertanyaan pertama diajukan dengan hati-hati. Nama, usia, alamat. Semua dijawab singkat, jelas, tanpa ragu. Tidak ada celah kebohongan yang terlihat. Lalu pertanyaan itu datang, pelan tapi berat. Sejak kapan? Wanita itu menunduk sejenak, bukan karena takut, melainkan seperti sedang menghitung di dalam kepalanya. Setelah beberapa detik, ia mengangkat wajahnya kembali. Sejak warung buka, katanya. Tidak ada penyangkalan, tidak ada upaya memutar cerita. Kalimat itu keluar begitu saja, seolah ia sedang menjelaskan resep masakan. Penyidik saling berpandangan. Salah satu dari mereka melanjutkan, suaranya lebih tegas. Dari mana dagingnya? Wanita itu menarik nafas pelan. Untuk pertama kalinya sejak duduk di ruangan itu, bahunya sedikit turun, seperti orang yang akhirnya melepas beban panjang. Dari orang-orang yang sudah tidak punya siapa-siapa, ujarnya. Mereka meninggal sendiri, di jalan, di belakang bangunan. Tidak ada yang mengurus. Nada suaranya datar, hampir seperti laporan harian. Ia bercerita tanpa diminta panjang lebar,
tentang pertama kali menemukan tubuh seseorang yang sudah tidak bernyawa di dekat warung, tentang rasa takut yang sempat muncul, lalu digantikan oleh pikiran lain yang lebih dingin, tentang keyakinan bahwa tidak akan ada yang datang mencari. Mereka dibuang begitu saja, katanya. Saya cuma memanfaatkan apa yang sudah dianggap sampah. Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Ketika ditanya apakah ia sadar apa yang dilakukannya adalah kejahatan, wanita itu mengangguk. Saya tahu, katanya. Tapi tidak ada yang peduli sebelumnya. Ia tidak menangis, tidak memohon, tidak menyalahkan siapapun secara langsung. Namun setiap kalimatnya terdengar seperti tuduhan halus kepada dunia di sekitarnya. Mereka hidup di depan mata semua orang. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tanya. Tapi begitu mereka tidak ada, baru semua ribut. Penyidik menahan diri untuk tidak menyelah. Wanita itu menjelaskan bagaimana ia memilih korbannya. Tidak sembarangan, hanya mereka yang benar-benar sendirian, tidak dikenal warga, tidak tercatat, tidak dicari. Saya pastikan dulu, katanya pelan. Kalau ada yang nanya, saya tidak ambil. Pengakuan itu diucapkan tanpa rasa bersalah, seolah ia sedang menjelaskan sistem kerja yang menurutnya masuk akal. Ketika ditanya apakah ia pernah memikirkan para pelanggan yang memakan soto itu, ia terdiam lebih lama dari sebelumnya. Matanya menatap meja, bukan penyidik. Mereka datang karena lapar. Saya kasih makan. Mereka puas. Tidak ada yang sakit. Jawaban itu bukan pembelaan, melainkan kesimpulan yang sudah ia pegang erat. Di akhir pemeriksaan, salah satu penyidik bertanya dengan suara rendah, hampir seperti bertanya kepada sesama manusia, bukan tersangka. Kalau bisa kembali ke awal, apa ibu akan berhenti? Wanita itu menggeleng perlahan. Kalau saya berhenti, katanya, tidak ada yang berubah. Mereka tetap sendirian. Saya cuma yang pertama melihatnya berbeda. Kalimat itu menutup pengakuannya. Tidak ada penyesalan, tidak ada kelegaan, hanya keyakinan keras yang tidak retak meski kenyataan sudah runtuh di sekelilingnya. Di luar ruangan, kasus itu mulai bergerak menjadi berkas, menjadi pasal, menjadi angka hukuman. Namun di dalam ruang kecil itu, satu hal sudah jelas. Wanita itu tidak merasa dirinya monster. Ia merasa dirinya realistis. Dan justru disitulah, bagi siapapun yang mendengarnya, letak kengerian yang paling dalam. Berita itu menyebar lebih cepat daripada apapun yang pernah terjadi di wilayah itu. Tidak lewat pengeras suara, tidak lewat pengumuman resmi. Ia menyebar dari mulut ke mulut, dari pesan singkat ke layar ponsel, dari tatapan wajah yang pucat ke bisikan yang tak lagi bisa ditahan. Warung soto itu, iya, yang bening. Dagingnya bukan sapi. Kalimat-kalimat itu terdengar terpotong, seolah tak ada yang sanggup mengucapkannya secara utuh. Pagi hari berikutnya, lokasi warung dipenuhi orang, bukan untuk makan, tapi untuk memastikan dengan mata kepala sendiri. Garis pembatas terpasang, pintu warung tertutup rapat. Panci yang biasanya mengepul, kini menghilang. Jalan yang dulu riuh oleh suara sendok, kini dipenuhi gumaman dan napas berat. Warga berdiri berkelompok, saling menatap dengan wajah yang sama, campuran antara tidak percaya, jijik, dan rasa bersalah yang datang terlambat. Aku hampir tiap hari makan di situ, kata seorang pria setengah berbisik. Yang lain menelan ludah. Anakku juga. Beberapa orang muntah di pinggir jalan. Yang lain hanya memegang perutnya seolah rasa mual itu datang dari ingatan, bukan dari tubuh. Rumah-rumah sekitar warung mendadak ramai. Orang-orang yang biasanya tidak saling menyapa, kini berbicara dengan suara cepat dan nada panik. Mereka mengingat-ingat hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Bau itu, freezer tua, gelandangan yang tak pernah terlihat lagi. Semuanya kini terhubung dengan cara yang mengerikan. Seorang ibu menangis keras di depan rumahnya. Ia mengingat bagaimana ia pernah memuji soto itu di depan tetangga. Bagaimana ia merekomendasikannya dengan bangga. Ya Allah, aku kasih itu ke orang lain, katanya terisak. Ke saudara. Rasa jijik berubah menjadi rasa bersalah. Rasa bersalah berubah menjadi kemarahan. Apa nggak ada yang curiga dari dulu? Kok bisa selama ini lolos? Pertanyaan-pertanyaan itu berterbangan, tapi tidak ada yang benar-benar punya jawaban yang menenangkan. Karena semakin dipikirkan, semakin jelas bahwa tanda-tandanya memang ada, namun dipilih untuk diabaikan. Media datang, kamera menyala, judul-judul besar muncul, memaksa Klaten disebut dengan cara yang tidak pernah diinginkan warganya. Kota yang biasanya tenang, kini menjadi bahan pembicaraan nasional. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada reaksi yang lebih sunyi, lebih dalam. Beberapa warga menolak bicara. Mereka menutup pintu, mematikan lampu lebih awal, dan memilih diam.
Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu takut pada satu pertanyaan yang mulai menghantui banyak kepala. Kalau kita bertanya dari awal, apa ini bisa dicegah? Nama wanita pemilik warung mulai disebut di mana-mana. Tapi bukan sebagai manusia, ia berubah menjadi simbol. Simbol dari sesuatu yang salah, yang tumbuh pelan-pelan di tengah kebiasaan, hingga akhirnya meledak. Warung itu kini kosong, tapi bayangannya tetap ada. Setiap kali orang melewati jalan itu, mereka melambat. Setiap kali mencium aroma soto dari tempat lain, perut mereka menegang. Klaten gempar. Bukan hanya karena apa yang ditemukan aparat, melainkan karena warga akhirnya sadar, selama ini mereka hidup berdampingan dengan kengerian dan menyebutnya rutinitas. Sidang berjalan tanpa keributan. Tidak ada teriakan dari pengunjung, tidak ada drama berlebihan. Semua orang datang dengan satu perasaan yang sama, ingin mendengar akhir dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimulai. Wanita pemilik warung duduk di kursi terdakwa dengan pakaian sederhana. Rambutnya diikat rapi seperti biasa. Wajahnya tidak berubah sejak hari pertama ditangkap. Tenang, datar, seolah ia hanya berpindah tempat kerja, bukan menghadapi akhir hidupnya sebagai orang bebas. Hakim membacakan putusan dengan suara berat dan terukur. Setiap kalimat terdengar jelas, namun sulit dicerna. Pasal demi pasal disebutkan, perbuatan demi perbuatan dijabarkan. Ruangan itu sunyi, hanya suara kertas yang dibalik dan napas orang-orang yang tertahan. Vonis dijatuhkan, hukuman berat, tanpa pengurangan berarti. Tidak ada reaksi berlebihan dari terdakwa, tidak ada tangisan, tidak ada protes. Ia hanya mengangguk pelan, seperti orang yang menerima hasil akhir dari perhitungan panjang yang sudah ia buat sendiri. Saat ditanya apakah ia ingin mengatakan sesuatu, wanita itu berdiri perlahan. Ia menatap ruangan, bukan untuk mencari simpati, melainkan seperti sedang memastikan sesuatu benar-benar selesai. "Saya tahu apa yang saya lakukan," katanya singkat. Itu saja. Kalimat itu menjadi kata terakhirnya di ruang sidang. Di luar gedung pengadilan, warga Klaten berkumpul. Beberapa membawa kemarahan, beberapa membawa kelegaan, sebagian besar membawa luka yang sulit dijelaskan. Tidak ada rasa menang, tidak ada rasa puas, hanya keheningan yang terasa berat. Warung soto bening itu sudah lama ditutup, bangunannya dibiarkan kosong, spanduknya dicopot, namun bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Orang-orang masih mengenali tempat itu tanpa perlu penanda. Setiap kali melewati jalan tersebut, langkah mereka melambat, bukan karena takut, tapi karena ingatan tentang pagi-pagi biasa yang ternyata tidak pernah benar-benar biasa. Beberapa warga mengaku sulit makan soto selama berbulan-bulan. Ada yang memilih berhenti sepenuhnya, ada pula yang memaksa diri hanya untuk membuktikan bahwa hidup harus berjalan. Tapi rasa itu tidak pernah sama. Kasus itu meninggalkan pertanyaan yang lebih dalam dari sekedar kejahatan, tentang bagaimana seseorang bisa bersembunyi di balik rutinitas, tentang bagaimana ketidakpedulian kecil yang dibiarkan bertahun-tahun bisa tumbuh menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Nama wanita itu perlahan menghilang dari pemberitaan, namun ceritanya tetap hidup dalam bisik-bisik, dalam peringatan orang tua kepada anak-anaknya, dalam kewaspadaan baru yang muncul di hal-hal sederhana. Klaten kembali tenang, jalanan kembali ramai, warung-warung kembali buka. Namun tidak sepenuhnya sama. Karena di balik setiap senyum penjual, di balik setiap mangkuk makanan hangat, kini ada satu kesadaran yang tertinggal. Bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wajah menakutkan. Kadang ia datang dengan kuah bening, aroma sedap, dan rutinitas yang terlalu dipercaya. Dan lupa itu, meski tidak terlihat, akan tinggal lebih lama daripada bangunan warung yang pernah berdiri di sana.